Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arben Alif Pritama, dan NPM 215506113. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan satu dari video praktikum keamanan sistem informasi. Jadi, di sini terdapat tiga modul. Yang pertama adalah instalasi sistem operasi Searchable Linux, di mana saya sudah menginstal dan sudah berhasil. Kemudian, yang kedua itu adalah instalasi dari sistem operasi penetrasi atau yang bisa kita sebut dengan Ubuntu Server. Jadi di sini kita disuruh untuk menginstal Ubuntu Server versi dari 14.04. Sini juga saya sudah berhasil untuk menginstalnya. Jadi tidak perlu lagi kita ini. Kemudian yang ketiga yaitu adalah manajemen file. Jadi di sini kita akan fokus ke manajemen filenya saja. Nah, nah, di sini saya sudah memiliki file dari manajemen filenya itu. Jadi kenapa kita perlu file permission atau manajemen dari file? Jika tidak, jika kita tidak dapat mengakses beberapa file yang ada di dalam sistem Linux kita sendiri, biasanya itu karena kendala konfigurasi dari hak akses. Untuk itu, Linux dirancang untuk lingkungan multi-user atau banyak pengguna. Dalam lingkungan multi-user, sangat penting untuk memiliki sistem yang aman agar file dalam sistem kita tidak diakses oleh sembarang orang. Bahkan jika kita hanya pengguna tunggal, hak akses sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan pihak luar atau kesalahan readersnya sendiri. Jadi, kemudian yang selanjutnya itu adalah kepemilikan file. Jadi, setiap file di sistem Linux readers, termasuk directory atau folder, dimiliki oleh pengguna dan grup tertentu. Oleh karena itu, hak akses file didefinisikan secara terpisah untuk user, group, dan others. Yang dimana user sendiri itu adalah username orang yang memiliki file. Secara default, pengguna yang menciptakan file tersebut akan menjadi pemilik file tersebut. Kemudian di sini ada juga group, yang dimana grup user ini memiliki file tersebut. Semua pengguna yang termasuk ke dalam kelompok mempunyai hak akses yang sama untuk file tersebut. Kemudian di sini ada others. Others ini mengacu pada pengguna yang bukan pemilik file dan tidak masuk ke dalam kelompok yang sama. Dengan kata lain, jika readers menetapkan izin untuk others, maka orang yang tidak memiliki file atau grup inilah yang akan terkena pengaruhnya. Ada tiga jenis hak akses di Linux, yaitu read, write, dan execute. Jadi mana read ini pada file biasa, ini berarti file dapat dibuka dan dibaca. Jika pada sebuah directory, berarti readers bisa melihat isi directory tersebut. Kemudian write pada file biasa, ini berarti file dapat dimodifikasi. Kita bisa menambah, mengubah, menghapus, mengubah nama file di dalam directory. Kemudian di sini ada execute. Pada file biasa, ini berarti readers bisa menjalankan file sebagai program atau shell script. Pada sebuah directory, execute ini atau bisa disebut dengan search bit, memungkinkan readers untuk mengakses file dalam directory, misalnya dengan perintah cd. Kemudian izin akses ini terbagi juga menjadi tiga, yaitu adalah pemilik atau users, kelompok atau grup, kemudian ada uh, others atau lainnya. Kemudian setiap peran ini dapat melakukan tiga bentuk operasi, yaitu read, write, dan execute. Yang dimana pada file untuk R atau read ini itu adalah mengizinkan untuk membaca. Kemudian untuk write atau W, izin untuk mengubah atau membuat. Kemudian untuk X atau execute, izin untuk menjalankan sebuah program. Nah, kemudian untuk pada directory, R ini mengacu untuk izin untuk membaca daftar file dalam directory. Kemudian untuk write sendiri, itu izin untuk mengubah atau membuat file di dalam directory. Kemudian untuk X atau execute, ini izin untuk masuk ke directory atau sering kita sebut dengan CD. Oke, langsung saja ke percobaannya. Jadi di sini kita akan buka Kali Linux-nya.
kali Linux-nya. Kita lihat dulu. Sorry. Oke, kita langsung mulai saja untuk percobaannya. Yang pertama ini kita bisa melihat akses dari file dengan mengetikkan perintah terminal ls-l. Jadi ls-l ini kita berfungsi untuk bisa melihat hak akses dari file di dalam sebuah dokumen. Nah, lihat dulu. L. Nah, di sini terdapat banyak file dari desktop, dokumen, download, musik, picture, public, templates, dan video. Jadi di sini kita akan fokus membuat file di dokumen. Jadi kita akan pindah dulu ke dokumennya. Ketikkan cd dokumen. Nah, kita sudah masuk ke directory dokumen. Nah, di sini kita akan langsung ke bagian dari tugasnya ini. Jadi tugasnya ini adalah membuat file A, file B, dan file C. Di mana kita akan menggunakan perintah touch. Touch ini digunakan untuk kita untuk membuat perintah uh, membuat file gitu. Perintah untuk membuat file. Ntar kita cek dulu. Sepertinya saya sudah membuat beberapa file. Nah, di sini saya sudah membuat uh, 3 file. Sebelumnya file A, file B, dan file C. Ini seperti pada tugas kita. Saya sudah coba-coba, jadi kita sudah membuat 3 file ini. Jadi untuk seperti contoh, kita akan menambahkan uh, satu file lagi, yaitu file B. TLS-min-L. Nah, di sini untuk file D-nya sendiri itu sudah berhasil kita buat seperti itu jadinya. Untuk membuat file dengan perintah touch. Oke, di sini kita akan memodifikasi file A, file B, dan file C menggunakan kombinasi angka. Jadi di sini terdapat kombinasi angka R untuk 4, angka 4, kemudian W untuk 2, X untuk 1. Jadi totalnya ada 7. Nah, RX ini tadi adalah read, write, dan execute-nya. Jadi di sini yang pertama kita akan memodifikasi dari file A-nya. Kita ketikkan chmod 777 file A. Jadi 77 ini mengacu pada bentar. Nah, angka 77 ini jadi dia akan bisa menambahkan with write execute pada user, pada group, dan others-nya. Jadi di sini dia bisa pada usernya dia bisa menambahkan with write execute, kemudian melakukan with write execute juga pada grupnya, dan others-nya juga bisa menggunakan with write execute-nya. Jadi uh, dia bisa untuk izin membaca, kemudian mengubah atau membuat file, kemudian menjalankan programnya. Nah, di sini untuk 77 sendiri itu adalah read write execute. Kemudian yang selanjutnya adalah pada file B ini kita akan menambahkan uh, semuanya read write execute, kemudian pada user, kemudian pada grupnya kita akan menambahkan untuk 5 sendiri itu tadi adalah read dan execute saja. Jadi untuk grupnya itu hanya bisa read dan execute saja. Sama juga pada modersnya. Jadi kita coba dulu. Nomor 755 file s min l. Jadi dapat dilihat di sini untuk file B-nya itu untuk usernya itu bisa menggunakan read, write, execute, tetapi untuk grupnya
itu hanya bisa read dan execute saja, sama seperti others-nya. Ini berarti uh, komen dari chmod 755 ini sudah berhasil. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah file C-nya. File C-nya sendiri itu untuk satu itu usernya hanya bisa menggunakan execute. Kemudian grupnya itu bisa menggunakan read write execute-nya. Kemudian untuk ordersnya ini hanya bisa read-nya saja. Jadi kita coba chmod 174 file C. Nah, ini dapat kita lihat pada HTML-nya. Nah, di sini untuk usernya itu hanya bisa menggunakan execute. Dia tidak bisa read dan write-nya. Kemudian untuk grupnya itu, dia bisa read, write, dan execute. Kemudian untuk ordersnya itu dia hanya bisa read-nya saja. Seperti itu. Kemudian ini tadi adalah cara untuk memodifikasi file menggunakan kombinasi angka. Sini juga ada eh, cara untuk memodifikasi file dengan kombinasi huruf. Jadi di sini U itu untuk user, G itu adalah group, dan O adalah others. Jadi kita dapat lihat di sini sebagai keterangannya, U untuk user, G untuk group, O untuk others, dan A untuk all. Jadi kita praktikkan di sini satu persatu. Chmod U sama dengan W untuk file A. U sama dengan W. File A. LS-L masalah LS min L. Nah, di sini untuk dari ininya, apa dari file A-nya, itu usernya hanya bisa menggunakan write. Nah, di sini usernya hanya menggunakan write karena perintah dari U sama dengan W untuk file A. Jadi user ini hanya bisa menggunakan write pada file A. Ini dapat kita eh, ini kita lihat di sini usernya hanya bisa menggunakan write, sedangkan yang pertama tadi usernya itu bisa read, write, dan execute. Nah, di sini untuk grupnya masih sama, dia bisa read, write, execute, dan untuk ordersnya sendiri juga dia bisa read, write, dan execute juga. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu chmod G plus X sama dengan file I. Nah, perintah ini yang dimana pada grup di file B, kita lihat dulu, grup di file B, di grup di file B ini tadi kita uh, with dan execute saja kan. Nah, karena di sini uh, grupnya itu ditambahin execute, jadi dia tidak berubah karena dia sebelumnya sudah menggunakan execute. Nah, coba kita kebalikannya yaitu dikurang. Jadi chmod G min X dari file file S min L. Nah, di sini pada file B-nya itu pada grupnya itu tinggal tersisa read-nya saja. Jadi execute-nya tadi sudah kita kurangi atau kita hapus. Jadi seperti itu. Karena untuk kombinasi huruf pada plus dan minusnya. Jadi plus itu untuk menambahkan dan minus itu untuk mengurangi. Kemudian untuk lanjut ke selanjutnya yaitu yang ketiga chmod others min fit. Jadi chmod o min
R. Untuk file C, benar. Kemudian kita S min. Nah, pada file C-nya tadi, dapat kita lihat di sini untuk grupnya, itu dia bisa read. Dia cuma hanya bisa read, tapi di sini karena kita ubah file C-nya, jadi file C-nya itu pada others-nya, dia tidak bisa melakukan apa-apa, mau baik read, write, maupun execute. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada eh, kombinasi huruf dari A atau O. Nah, jadi kita coba di sini untuk A ini, kita coba di file B. Jadi chmod A eh, sama dengan A sama dengan kita buat ini untuk R saja. A sama dengan R pada file ls L. Nah, dapat kita lihat di sini untuk dari user, group, dan others-nya itu hanya bisa read-nya saja. Karena di sini kita menggunakan all atau semua, baik itu group maupun user, terus kemudian juga ada others, itu semuanya itu hanya bisa read-nya saja. Jadi tidak bisa, kan di sini yang awalnya ini adalah untuk usernya sendiri bisa read dan write, tapi karena kita sudah memodifikasinya menjadi hanya bisa R, maka dia hanya bisa read saja. Itu untuk user, kemudian untuk grup sama others-nya itu hanya bisa read-nya saja. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.